Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Audita dari Prodi Farmasi. Saya akan menjelaskan materi rekombinasi DNA. Sebelum saya menjelaskan materi rekombinasi DNA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada apa saja di rekombinasi DNA. Di rekombinasi DNA ada macam-macam rekombinasi DNA. Ada manfaat rekombinasi DNA artifisial, ada isolasi DNA total, ada perbanyakan gen, ada restriksi. Tahap cloning gen yaitu ada 6. Yang pertama isolasi genom. Isolasi genom, molekul genetik atau DNA atau RNA dapat diperoleh baik dari virus, organisme eukariotik, dan organisme prokaryotik. Pada rekayasa genetik, molekul genetik merupakan bahan yang sangat penting untuk diperoleh. Pada rekayasa genetik ada 2 komponen molekul genetik yang dibutuhkan, yaitu DNA total dan plasmid vektor. DNA total berasal dari virus, eukariotik, prokaryotik. Diperoleh dengan perusakan atau degradasi. Membran sel atau struktur terluar perusakan dilakukan secara fisik dan kimiawi, sedangkan plasmid atau vektor DNA reguler berasal dari bakteri, umumnya berperan dalam sifat resistensi antibiotik, tersedia secara komersial. Tahap kedua, perbanyakan DNA target. DNA target yaitu fragmen DNA yang akan digali informasinya atau pustaka DNA atau diekspresikan proteinnya atau transgenik. DNA target dapat diperoleh sekaligus diperbanyak dengan suatu proses yang dikenal dengan amplifikasi. Tahap 3 itu restriksi. Restriksi yaitu proses pemotongan molekul DNA dengan menggunakan enzim endonuklease. Enzim endonuklease dikenal juga dengan istilah enzim restriksi. Enzim endonuklease mengenal secara spesifik basa nukleotida yang terdapat di dalam molekul DNA. Pada rekayasa genetik, restriksi dilakukan baik terhadap DNA target maupun plasmid atau vektor. Tahap 4 yaitu ligasi. Ligasi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menggabungkan 2 atau lebih molekul DNA yang memiliki pola pemotongan sama dan basa nukleotida yang saling komplementer. Enzim yang digunakan yaitu enzim DNA ligase. Enzim ini bekerja dengan membentuk ikatan hidrogen antara basa nukleotida yang saling komplement dan ikatan fosfodiester sehingga akan dihasilkan suatu molekul DNA dengan 2 untai yang utuh. Kemampuan enzim DNA ligase dapat menggabungkan molekul DNA yang telah terpotong atau restriksi berbeda antara molekul DNA berujung lancip atau sticky edge dengan berujung tumpul atau blunt edge. Sticky edge lebih efisien karena ikatan hidrogen yang terbentuk akan membentuk struktur yang kokoh. Sedangkan blunt edge kurang efisien karena enzim ligase tidak dapat memegang ujung-ujung tumpul sehingga diperlukan suatu kesempatan kedua molekul tersebut berdekatan sehingga akan terbentuk ikatan fosfodiester. Oleh karena itu, dibutuhkan molekul DNA yang lebih besar konsentrasinya pada ujung tumpul. Tahap kelima yaitu transformasi. Transformasi yaitu proses introduksi atau pemaparan atau memasukkan molekul DNA kepada sel inang yang dapat terjadi secara alamiah. Pada cloning, transformasi dilakukan untuk memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang. Hasil akhirnya itu sel-sel prokariot atau eukariot yang memiliki informasi genetik yang sama atau klon. Sel inang untuk cloning telah beragam. Pada awalnya dikembangkan hanya sel inang berupa bakteri. Namun saat ini telah banyak juga sel inang berupa organisme eukariotik seperti yeast.
Pada umumnya, sel yang akan dimasukkan DNA rekombinan harus dibuat menjadi siap atau yang dikenal dengan kompeten, sehingga sel inang tersebut dikenal dengan istilah kompeten sel. Sel kompeten dapat diperoleh dengan mengkondisikan sel pada suatu lingkungan yang akan membuat sel tersebut lebih mudah tersisipi oleh molekul DNA. Salah satu cara sel kompeten yaitu inkubasi sel dalam buffer CaCl2. Buffer CaCl2 akan menyebabkan membran sel lebih fleksibel dan DNA rekombinan akan berkumpul di area membran sel. DNA rekombinan dapat masuk ke dalam sel lebih mudah. Sel inang yang telah kompeten ke metode transformasi. Di metode transformasi ada kejut panas atau headshot dan ada kejut listrik atau electroporation. Metode kejut panas, metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan perubahan temperatur yang sangat cepat. Sedangkan metode kejut listrik, metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan arus listrik. Metode headshot, perlakuan inkubasi pada suhu 42 derajat Celcius diduga menyebabkan DNA rekombinan yang sudah terkumpul di area membran sel dapat masuk ke dalam sel yang membran selnya telah dibuat menjadi lebih fleksibel. Perlakuan inkubasi pada suhu dingin diduga menyebabkan membran sel kembali memiliki fleksibilitas semula. Pemberian arus listrik diduga menyebabkan DNA rekombinan yang sudah terkumpul di area membran sel dapat masuk ke dalam sel yang membran selnya telah dibuat menjadi lebih fleksibel. Perlakuan inkubasi pada suhu dingin diduga menyebabkan membran sel kembali memiliki fleksibilitas semula. Tahap 6. Seleksi sel rekombinan. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan sel-sel yang membawa DNA rekombinan yang mengandung DNA target KUKA. Umumnya dilakukan dengan tumbukan sel-sel rekombinan pada medium agar selektif. Yang akan tumbuh hanyalah sel-sel yang membawa plasmid maupun plasmid rekombinan atau DNA rekombinan. Medium seleksi tergantung dari plasmid atau vektor. Plasmid mengandung banyak informasi gen. Di antara gen tersebut ada yang dapat dijadikan sebagai penyeleksi sel-sel rekombinan. Ada 2 gen selektif yang lazim dimiliki oleh plasmid. Gen berperan dalam resistensi antibiotik dan gen berperan sebagai perbedaan warna. Plasmid di samping memiliki 2 gen. Yang A yang akan mendistensis enzim yang mampu mendegradasi amfisilin. Sedangkan yang B, gen yang akan mensistensis enzim beta-galaktosasidase yang mampu mendegradasi substrat. Seleksi antibiotik, hanya sel yang membawa plasmid atau plasmid rekombinan yang akan tumbuh pada medium yang mengandung antibiotik. Gen APR akan mensintesis enzim yang akan mendegradasi amfisilin. Sedangkan seleksi biru putih, yaitu seleksi ini menggunakan medium antibiotik yang ditambahkan substrat X-galaktosa dan IPTG.